Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Morlia, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda dengan prodi D3 Farmasi, NIM 1948401122. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Topik dan kerangka karangan merupakan langkah paling awal sebelum melakukan penyusunan karya tulis ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah tidak akan terbentuk jika tidak jelas topik yang akan dibahas di dalamnya. Istilah topik seringkali disamakan dengan tema, padahal topik berbeda dengan tema, apalagi dengan judul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara topik, tema, dan judul pada sebuah karya tulis ilmiah. Selain itu, pada bagian ini pula, saya akan memaparkan mengenai kerangka karangan sebagai langkah awal penyusunan karya tulis ilmiah. Sehari-hari dikenal pula istilah tema, topik, dan judul dalam pembuatan sebuah kerangka, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing. Tema dan topik sangat dibutuhkan dalam pembuatan kerangka tulisan awal sebelum benar-benar menulis, karena tema dan topik sebagai acuan dalam pengambilan data-data untuk dituangkan ke sebuah tulisan. Tema dan topik juga berperan untuk pembatas, agar sebuah tulisan tidak melenceng dari apa yang diinginkan dan menghasilkan sebuah karangan yang diinginkan oleh sang penulis. Sedangkan judul dapat diartikan sebagai ujung tombak sebuah karangan karena dengan judul yang akan menarik minat dan menimbulkan rasa penasaran pembaca untuk membaca suatu karangan, walaupun belum mengetahui secara persis isi karangan. Tapi dengan judul yang menarik, maka secara tidak langsung sebuah karangan akan menarik orang untuk membaca dan mengetahui isi karangan tersebut. Keserasian antara tema, topik, dan judul sangatlah penting untuk mencapai sebuah karangan yang baik dan menarik. Topik. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan, atau bisa disebut juga topik adalah tahap awal dalam proses penelitian atau penyusunan karya tulis ilmiah. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Terdapat beberapa kriteria untuk sebuah topik dikatakan baik. Di antaranya adalah topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang hendak ditulis. Ciri utama topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendetail. Dalam memilih topik, perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, harus menarik perhatian penulis. Yang kedua, diketahui dan dikuasai oleh penulis. Yang ketiga, harus sempit dan terbatas. Serta yang keempat, untuk penulis pemula, hindari topik yang kontroversial dan baru. Mengapa demikian? Sebab seseorang tidak mungkin mengerjakan suatu tulisan yang tidak tertarik terhadapnya. Selain itu pula, tidak akan mampu memberikan uraian yang berbobot apabila bidang dan pengetahuan yang disyaratkan oleh topik yang dipilih tidak dikuasai. Selain itu, sebuah tulisan ilmiah haruslah fokus pada satu masalah dan selesai dibicarakan dalam format tertentu, misalnya untuk jurnal. Jika terlalu luas, maka tulisan itu tidak akan selesai dan melebar kemana-mana. Demikian pula topik untuk tujuan penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Semuanya harus disesuaikan dengan yang disyaratkan oleh jenis-jenis karya ilmiah tersebut. Secara sepintas, menentukan topik sebuah tulisan tampaknya merupakan langkah yang agak sulit dilakukan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan posisi penulis dalam bidang ilmu tertentu dan horizon pengetahuannya di bidang tersebut, seorang calon penulis dapat menentukan sebuah topik yang dapat dia garap dengan baik. Secara umum, ada beberapa syarat topik yang baik. Yang pertama, menarik untuk ditulis dan dibaca. Topik yang menarik bagi penulis akan meningkatkan kegairahan dalam mengembangkan penulisannya, dan bagi pembaca akan mengundang minat untuk membacanya. 2. Dikuasai dengan baik oleh penulis minimal prinsip-prinsip ilmiah. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, penulis harus menguasai teori-teori yaitu data sekunder dan data di lapangan seperti data primer. Tema. Apabila sebuah topik telah selesai dirumuskan, akan diapakan topik itu? Untuk itu, langkah selanjutnya adalah menentukan tema.
Tema merupakan sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik sehingga tema itu mempersempit atau membatasi topik. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Di setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Dalam menulis cerpen, puisi, novel, karya tulis, dan berbagai macam jenis tulisan, haruslah memiliki sebuah tema. Tema juga hal yang paling utama dilihat oleh para pembaca setelah tulisan. Jika temanya menarik, maka akan menarik nilai lebih pada tulisan tersebut. Pokoknya, pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut tema karangan. Penetapan tema sebelum mulai mengarang sangatlah penting untuk menjamin penyampaian ide secara teratur dan jelas sehingga isi karangan akan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Tema hendaknya harus diungkapkan secara eksplisit agar dapat membantu memudahkan penulis dalam menulis sebuah karangan. Selanjutnya, judul. Judul merupakan perincian atau jabaran dari topik yang diberikan untuk bahasan atau karangan. Nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari buku tersebut. Dalam artikel, judul sering disebut juga kepala tulisan. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karangan. Ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat suatu artikel atau disebut juga miniatur isi bahasan. Judul lebih spesifik dan sering menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul memiliki fungsi antara lain merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan. Temanya menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang orang untuk membaca isinya. Selanjutnya, gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Dan yang terakhir yaitu relevan dengan seluruh isi tulisan, maksud, masalah, dan tujuannya. Sedangkan syarat judul yang baik adalah yang pertama asli, yang kedua relevan, yang ketiga provokatif, yang keempat singkat, yang kelima judul berbentuk frasa, yang keenam menarik perhatian, yang ketujuh logis, dan yang kedelapan harus sesuai isi karangan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang kerangka karangan. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis tidak langsung menulis, tetapi harus menata pokok-pokok bahasan itu ke dalam kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Tahapan penyusunan kerangka karangan perlu dimanfaatkan oleh penulis karena kerangka mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses penulisan. Berikut ini adalah fungsi kerangka karangan bagi penulisnya. Yang pertama, tidak mengolah ide sampai 2 kali sehingga penulisan keluar dari pokok masalahnya. Yang kedua, menciptakan klimaks yang berbeda setiap bab sehingga ada variasi dalam penyajian materi karangan. Yang ketiga, mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. Yang keempat, membaca ulang karangan yang sudah selesai dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. Yang kelima, dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai, umum, dan spesifikasi karangan. Dan yang terakhir, berarti setelah karangan sudah selesai dilakukan atau merupakan tahap akhir dari pra-penulisan. Dalam penyusunan kerangka karangan, seorang penulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Perumusan tesis dan pengungkapan maksud dengan jelas dan benar. Yang kedua, penginventarisan topik ke dalam sub-sub topik secara maksimal. Yang ketiga, pengevaluasian semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan semua bab topik relevan dengan tesis. Jangan ada topik yang sama, semua topik dan subtopik sudah disusun secara paralel. Selanjutnya, tahapan tersebut dilakukan secara berulang untuk mendapatkan subtopik yang terinci secara maksimal dan kemudian penetapan pola susun ragangan yang tepat yaitu pola alamiah atau pola logis dan yang terakhir ragangan tidak sekali buat dan ragangan ini sebagai pedoman penyusunan daftar isi karangan.
Sekian pemaparan materi mengenai topik, tema, dan kerangka karangan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.